Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan sudah menciptakan hari yang baru, Kamis 1 Desember 2022. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan lewat renungan yang berjudul Pertolongan Tuhan Terlambat. Benarkah? Bacaan firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Dan sekarang kita akan membaca dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8. Demikian bunyinya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, zaman di mana kita hidup ini hampir semuanya serba instan. Kopi instan, teh instan, mie instan, sambal instan, dan sebagainya. Serba instan. Kita dibanjiri dengan segala hal yang dapat dibuat dengan cepat alias instan. Terkadang disadari atau tidak, semua yang serba instan membuat pola pikir kita pun menjadi instan. Sehingga tidak jarang kita memaksakan segala sesuatu terjadi dengan segera secara instan sesuai dengan kehendak kita. Saat ini memang segala sesuatu yang serba instan diminati oleh kebanyakan orang. Tetapi kita harus ingat, Tuhan tidak berminat untuk melakukan segala sesuatu dengan instan. Dalam rancangannya, kadang-kadang Tuhan menginginkan kita melewati proses yang cukup lama, sehingga kemuliaan Allah dapat dinyatakan. Kisah kematian Lazarus adalah suatu contoh yang jelas. Maria, Marta, dan Lazarus adalah 3 bersaudara yang hubungannya cukup dekat dengan Yesus. Ketika Lazarus sakit, kedua saudara perempuannya mengirim pesan kepada Yesus. Tetapi saat itu Yesus terkesan sengaja berlama-lama untuk datang ke tempat mereka tinggal. Bahkan hingga akhirnya Lazarus meninggal dunia pun Yesus tidak kunjung datang. Tetapi sebelumnya Yesus sudah meyakinkan mereka bahwa penyakit yang diderita Lazarus tidak akan membawanya kepada kematian. Namun oleh karena penyakit itulah nama Tuhan akan dipermuliakan. Saudara dapat baca dalam Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Ketika Lazarus sudah dikubur 4 hari lamanya, barulah Yesus datang. Saat mengetahui kedatangan Yesus, Marta dan Maria berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Yohanes 11 ayat 21. Tetapi hal ini dilakukannya bukan tanpa alasan. Yesus ingin supaya banyak orang menjadi percaya. Jika Yesus datang pada saat Lazarus sakit, maka hanya akan ada sedikit orang yang menjadi percaya. Tetapi Dia membuat segala sesuatu tepat pada waktunya dan akhirnya banyak orang menjadi percaya. Alkitab mencatat dalam Yohanes 11 ayat 45. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Saudara-saudara, bukankah kita juga sering bersikap seperti Marta dan Maria? Ketika masalah datang menghimpit, kita meminta Tuhan untuk segera menolong kita. Bahkan seiring berjalannya waktu, kita merasa bahwa Tuhan terlalu lama merespon atau bahkan tidak merespon doa-doa kita. Bukankah Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib? Cara yang tidak akan pernah terselami oleh pemikiran manusia. Dan buktinya
Bukankah waktu Tuhan itu tepat dan indah? Mungkin saat ini ada di antara kita mengalami masalah yang sangat berat sehingga menguras air mata kita, menguras habis tenaga, waktu, bahkan pikiran kita. Dan kita merasa bahwa Tuhan terlalu lama merespon doa-doa kita. Bahkan tidak jarang orang-orang percaya merasa bahwa Tuhan tidak peduli terhadap masalah yang sedang mendera hidup mereka. Atau mungkin saat ini ada di antara saudara yang merasa hanya ada sedikit harapan yang tersisa untuk percaya bahwa mujizat akan terjadi karena sudah menunggu terlalu lama, tetapi jawaban doa itu tidak kunjung datang. Saudara-saudaraku, ingatlah, waktu kita bukanlah waktu Tuhan. Tuhan meminta kita untuk sedikit lebih lama menunggu supaya kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan dalam hidup kita, bahkan dalam kehidupan orang lain yang melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga banyak orang percaya, banyak orang yang diteguhkan, dikuatkan iman, pengharapan, dan kasihnya kepada Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Sebab itu marilah kita belajar untuk menyesuaikan waktu kita dengan waktunya Tuhan. Bukan sebaliknya kita memaksakan Tuhan menuruti waktu yang kita tentukan. Saudara-saudara, marilah kita merenungkan hal ini baik-baik. Ayat yang pertama kita baca tadi dalam Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Lalu ayat 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah sekali-kali kita menganggap bahwa Tuhan selalu terlambat untuk menolong kita. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang menganggap bahwa Tuhan tidak pernah mendengar doaku. Percuma saja aku berdoa, tidak ada jawaban. Padahal sebenarnya, kalau kita dengan kesungguhan hati datang kepada Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan penyerahan, Tuhan tidak menutup telinga. Tetapi mengapa kita merasa begitu lama jawaban Tuhan? Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa, yang tidak terjangkau oleh pikiran kita. Jalan Tuhan juga tidak kita mengerti, karena perbedaannya itu sejauh langit dari bumi. Lalu bagaimana sikap kita? Biarlah kita tetap mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau toh doa-doa kita belum dijawab, kita sabar, karena Tuhan punya maksud tertentu dan Tuhan tidak mungkin membuat kita terbengkalai. Tuhan tidak mungkin mengabaikan kehidupan kita. Kita tetap harus percaya, bersyukur, yakin bahwa pertolongan Tuhan itu akan datang dalam hidup kita dan akan menjadi kemuliaan dan kepujian bagi Tuhan. Banyak orang melihat pertolongan yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, dan itu menjadi berkat buat orang lain. Mari renungkan dan mari kita datang kepada Tuhan lewat doa kita. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kehidupan bagi kami hari ini. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan berkat-berkat-Mu, berkat rohani yang telah kami terima.
kami simpan dalam hati kami. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang sabar dan setia menantikan pertolongan Tuhan. Kami mulai mengerti bahwa karena rancangan-rancangan Tuhan dan jalan-jalan Tuhan itu sempurna dan mulia, maka kami tidak bisa menjangkaunya. Sehingga seringkali kami menganggap bahwa Tuhan tidak mempedulikan kami. Tetapi pagi hari ini kami datang kepada Tuhan minta ampun. Dan kami mau mengikuti rencana-Mu yang mulia, jalan-Mu yang sempurna, karena dengan demikian hidup kami dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hidup kami ini memancarkan kemuliaan-Mu di antara orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kuatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami tidak lagi menggerutu, tidak lagi komplain, tidak lagi mengomel, apalagi berontak, tetapi kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan cinta kepada Tuhan, berserah penuh, percaya penuh, dengan keyakinan yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya. Amin.